Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang enzim. Yang pertama yaitu definisi enzim, yaitu enzim merupakan sebuah biomolekul yang berupa protein yang mempunyai peran yang sangat penting dalam tubuh yang berguna untuk menjalankan kegiatan di dalam tubuh, seperti reproduksi, pertumbuhan, dan pernapasan. Semua proses biologi sel sangat memerlukan enzim. Cara kerja enzim yaitu dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa. Ada beberapa pengertian enzim menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Suhartomo 1989, enzim adalah golongan protein yang paling banyak terdapat dalam sel hidup dan mempunyai fungsi penting sebagai katalisator. Yang kedua yaitu menurut Sabib, enzim adalah protein yang diproduksi dari sel hidup dan digunakan oleh sel-sel untuk mengatalisis reaksi kimia yang spesifik. Yang ketiga yaitu Smith et al. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Yang kedua yaitu ada struktur enzim. Struktur enzim terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan kofaktor. Yang pertama yaitu apoenzim. Apoenzim sangat menentukan fungsi biokatalisator dan dari enzim. Bagian ini akan rusak pada suhu terlampau panas atau bersifat termolabil. Apoenzim memiliki sisi yang berhubungan langsung dengan substrat merupakan satu. Sisi aktif merupakan sisi berkaitan dengan substrat, zat yang akan dijadikan produk. Yang kedua, sisi allosterik merupakan sisi yang berkaitan dengan kofaktor. Sisi ini dapat dipengaruhi oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Yang kedua yaitu kofaktor. Komponen selain protein pada enzim dinamakan kofaktor. Kofaktor dapat mengubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli substrat tertentu. Kofaktor berbentuk ion logam seperti Na, K, dan Ca. Kofaktor memiliki dua komponen, merupakan satu koenzim berupa senyawa organik, vitamin yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Yang kedua, gugus protektif merupakan kofaktor senyawa organik mineral yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Yang ketiga, pada mulanya enzim dianggap hanya terdiri dari protein. Memang ada enzim yang ternyata hanya tersusun dari protein saja, misalnya pepsin dan tripsin. Tetapi ada juga enzim-enzim yang selain protein juga memerlukan komponen selain protein. Yang ketiga yaitu klasifikasi enzim. 1. Berdasarkan sistem IEC, terdapat 7 pengaplikasian enzim merupakan 1. Oksidoreduktase merupakan enzim yang berfungsi dalam reaksi-reaksi oksidasi atau dehidrogenasa dan oksidasa. Bentuk dari jenis ini ada yang teroksida juga dalam bentuk tereduksi. Berikut subkelas oksidoreduktase. 1. Oksidase, 2. Oksigenase, 3. Hidrosilase, 4. Peroksidase, yang kelima yaitu katalase. Yang kedua yaitu transferase. Transferase bekerja dalam reaksi-reaksi transfer gugus dari suatu yang lainnya. Enzim ini terlibat dalam memindahkan grup fungsional antara donor dengan aseptor. Terlibat dalam memindahkan grup fungsional antara donor dengan akseptor. Amino ACYL fosfat 1 karbon dan grup glikosil adalah salah satu dari dua bagian sama besar yang ditransfer.
Ada cara kerja enzim transferase yaitu aminoferase. Kerjanya adalah dengan mentransfer grup amino dari satu asam amino ke aseptor asam keto dengan menghasilkan pembentukan asam amino yang baru dan asam keto yang baru. Yang kedua, kinase. Kinase adalah enzim yang berfosfilasi, merupakan mekatalisa, memindahkan grup fosforil dari ATP atau trifosfat nukleotida lainnya ke alkohol atau aseptor grup amino, misalnya glukokinase. Yang ketiga, glositransferase merupakan pengatalisa transfer residu dari glukosil yang aktif ke sebuah glikogen primer. Yang ketiga yaitu hidrolase. Hidrolase merupakan enzim-enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan atau media air. Hidrolase di bagian atas kelompok kecil berdasarkan substratenya merupakan bekerja pada hidrolisa ester, eter, peptide, glikosida, dan lainnya. Yang keempat, liase. Liase merupakan enzim yang bekerja menghilangkan gugus tertentu dari substrat dengan mekanisme yang lain dari hidrolisis. Contohnya enzim untuk menarik air dari gugus alkohol. Yang kelima yaitu isomerase. Isomerase merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah posisi aktif atau ruang geometris atau posisi gugus dalam suatu isomer. Yang keenam, ligase. Enzim ligase berfungsi untuk mengatalisis reaksi membentuk ikatan kimia, memutuskan ikatan pirospat dari suatu nukleotida dan mengadakan pembentukan berbagai ikatan kimia sampai pada gangguan ikatan pirospat di dalam disfosfat adeosin atau sebuah nukleot yang sama. Enzim juga dapat dibedakan berdasarkan tempat kerjanya dan ditinjau dari sel yang terbentuk merupakan yang pertama, exoenzim merupakan enzim yang beraktivitas di luar sel. Yang kedua, endoenzim merupakan enzim yang beraktivitas di dalam sel. Berdasarkan biosintesisnya, enzim terbagi atas dua, yaitu enzim konstitutif merupakan enzim selalu tersedia dalam mikroba dengan jumlah yang relatif konstan. Enzim ini juga dibentuk terus-menerus oleh sel dengan ada atau setidaknya. Yang kedua yaitu enzim induktif, merupakan enzim yang dibentuk karena adanya rangsangan dari substrat atau senyawa tertentu yang lain dan jumlahnya tidak konstan. Yang keempat, berdasarkan reaksi yang dikatalis, enzim terbagi atas tiga, merupakan karbohidrase, merupakan enzim-enzim yang menguraikan golongan karbohidrat. Aplikasi satu ini masih memiliki pembagian lain seperti 1 amilase, 2 maltase, yang ketiga sukrase, yang keempat laktase, yang kelima selulase, yang keenam fetase. Amilase merupakan enzim yang menguraikan amilum, suatu polisakarida, menjadi maltosa 9, suatu nisakarida. Maltase merupakan enzim yang menguraikan maltosa menjadi glukosa. Sukrase merupakan enzim yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase merupakan enzim yang mengubah laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Selulase, enzim yang menguraikan selulosa suatu polisakarida menjadi selubiosa suatu disakarida. Paktinase merupakan enzim yang menguraikan pektin menjadi asam pektin. Yang kedua yaitu eksterase. Enzim jenis ini fungsi hanya khusus untuk memecah golongan ekster, contohnya seperti lipase. Merupakan enzim yang menguraikan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedua, fosfatase merupakan enzim yang menguraikan suatu ester hingga terlepas asam fosfat. Yang ketiga, protease atau protease. Enzim jenis ini hanya bertugas menguraikan golongan protein, contohnya
Peptidase merupakan yang menguraikan peptida menjadi asam amino. Gelatinase merupakan enzim yang menguraikan gelatin. Renin merupakan enzim yang menguraikan kesein dari susu. Yang kelima, berdasarkan cara terbentuknya enzim dibedakan menjadi dua, yaitu enzim konstitutif merupakan enzim yang jumlahnya dipenuhi oleh kadar substrat. Contohnya seperti enzim amilase. Yang kedua yaitu enzim adaptif merupakan enzim yang pembentukan dirangsang oleh adanya substrat. Contohnya seperti enzim galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri E. coli yang ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung laktosa. Yang keempat yaitu mekanisme kerja enzim. Terdapat dua teori yang dapat menjelaskan secara keseluruhan cara kerja enzim, yaitu log-an ke analogi. Enzim memiliki struktur sisi spesifik yang cocok dengan substrat. Substrat atau bagian substrat harus memiliki bentuk yang dapat dengan sisi katalis enzim. Substrat kemudian ditarik oleh sisi katalitik enzim yang cocok untuk substrat tersebut sehingga terbentuk kompleks antara enzim substrat. Yang kedua yaitu unscientific theory. Teori ini mempertimbangkan fleksibilitas protein sehingga pengikatan suatu substrat pada enzim menyebabkan sisi aktif mengubah konformasinya sehingga cocok dengan substratnya. Yang kelima, faktor-faktor mempengaruhi kerja otak. 1. Konsentrasi substrat. Dengan penambahan konsentrasi substrat akan menghasilkan penambahan kecepatan reaksi. Yang kedua, pH. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan mengakibatkan denaturan protein enzim sehingga enzim menjadi tidak aktif. Yang ketiga yaitu suhu. Karena enzim adalah suatu protein, maka temperatur yang tinggi 40 Celcius akan mengakibatkan hilangnya fungsi kerja enzim karena mengalami denaturasi. Yang keempat yaitu pengaruh aktivator. Kebanyakan enzim tidak akan berfungsi optimal atau tidak berfungsi sama sekali sampai sedianya zat kedua dalam campuran reaksi. Yang kelima yaitu pengaruh inhibitor. Inhibitor adalah zat yang bisa bekerja secara efektif meskipun dalam jumlah kecil, menghambat jalannya reaksi sehingga reaksi menjadi lebih lambat atau bahkan bisa berhenti sama sekali. Ada dua jenis inhibitor, yaitu satu inhibitor konvektif. Yang keenam adalah analisis kerja enzim. Yang pertama uji amilase, yang kedua uji sukrase, yang ketiga uji tripsin, yang keempat pengaruh empedu terhadap lemak. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang enzim. Kalau ada salah kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Hanya itu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.